Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ingin memberi tutorial untuk guru-guru yang mungkin ingin menggunakan fitur Google Drive. Tapi Google Drive-nya itu adalah Google Drive versi lokal. Jadi kita nggak terpikat sama Google Drive, kita terpikat sama jaringan internet yang ada di pondok atau sekolah. Nah, di sini saya akan memberi strukturnya. Eh, Pertama adalah kita memiliki internet IndiHome. IndiHome lalu diatur seluruh jaringannya oleh Mikrotik. Mikrotik ini letaknya ada di atas kantor SMK. Nah, dari sini dia mengakses ke ada komputer server. Ini komputer servernya itu letaknya ada di lab komputer atas. Lalu komputer server ini saya sediakan yaitu aplikasi yang bernama Nextcloud. Nah, Nextcloud ini dia adalah aplikasi atau web yang bisa menyimpan file layaknya seperti Google Drive. Nah, bagaimana caranya nanti saya akan kasih tahu. Nah, komputer server ini bisa diakses kalau kita ada di jaringan ini, WiFi SMK, WiFi kantor SD, WiFi kantor SMP, dan WiFi BLK. Apabila kita atau Bapak Ibu guru ada di WiFi jaringan ini, atau lebih tepatnya jaringan Alfa Jalen, jaringan tempat kerja kita saat ini, Bapak Ibu bisa mengakses komputer server lalu menggunakan fitur Nextcloud. Nah, pertama saya akan demonstrasikan di sini saya akan memberi contoh. Ada guru yang memberi materi yang nantinya akan dilihat oleh murid, dan murid itu harus mengejarkan tugas-tugas tersebut berupa file lalu dikirim ke guru tersebut. Nah, dikirimnya tidak menggunakan email ataupun Google Drive. Tapi kita menggunakan Nextcloud, di mana Nextcloud ini tidak membutuhkan login. Jadi anak-anak bisa menggunakan atau bisa ngupload jaringannya tanpa login atau masuk via email. Jadi aman, benar-benar aman. Ada pertanyaan, kalau misalnya ada pertanyaan, apakah filenya nanti tercampur atau bersatu? Tentu saja enggak. Contoh, kita memiliki untuk SMK ya, saya beri contoh di sini. SMK memiliki 3 kelas. Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Dan satu kelas ini memiliki 2 kelompok atau ada putra dan putri. Nanti kita akan buat tersendiri ininya, lokasi filenya. Nah, caranya bagaimana? Dia tuh menujunya IP. Nah ini sebenarnya ini berubah-ubah. Tapi intinya setelah IP yang dimasukkan, di sini kita harus memasukkan garis miring Nextcloud. Nah, ini di sini saya sudah ada, lalu enter. Nah, ini adalah halaman loginnya. Bagaimana cara mendapatkan akunnya? Mendapatkan akunnya itu bisa kontak ke nomor pribadi saya apabila Bapak Ibu guru ingin menggunakan fitur ini. Lebih tepatnya untuk membantu anak-anak ketika merangkum, mencari artikel atau membuat makalah, tidak perlu repot-repot mengirim via email. Atau misal anak nggak punya flash disk, anak langsung bisa upload ke Nextcloud ini. Oke, saya masuk menggunakan akun saya, anggap aja sebagai guru. Untuk akun yang pertama kali baru bikin mungkin sedikit agak lambat karena dia membuat database dulu di jaringan atau di komputer servernya. Nah, ini tampilan awalnya nih. Ini bisa di skip, ini bisa ditutup, dan dah sampai sini udah selesai.
Kita sudah di dashboard nih, kita sudah di dashboard. Kita klik ini aja. Kita udah di dashboard. Lalu bagaimana cara mengecek file? Ini di atas kiri nih, kita klik file, maka isi filenya akan muncul. Nah, untuk akun baru ini bisa diabaikan atau bisa dihapus. Ini berisi tentang tutorial atau dokumentasi Nextcloud ini. Kita hapus semuanya karena ini nggak butuh. Oke. Pertama-tama saya ingin membuat folder yang dimana itu data anak kelas 10 putra. Kita buat folder baru. Kelas 10 putra. Buat. Lalu kita buat lagi kelas 10 putri ya. Kelas 10 putri. Buat. Oke. Kita mulai dari putra dulu. Di sini kita akan buat yaitu soalnya atau materi yang harus mereka cari. Nanti pengumpulannya belakangan, karena kan mereka harus tahu dulu materinya. Atau mungkin tidak perlu diberi materi, langsung Bapak Ibu menjawab, cari ini. Nanti kumpulkan pada link berikut ini gitu. Contohnya. Nah, di sini saya ingin buat materinya, mohon maaf, jawaban soal. Ini kita upload ya, kita upload. Ini saya upload nih. Soal uji coba ko 1. Isinya adalah apa arti dari CPU? Jawaban dikirim berupa file atau docs isi dengan nama dan kelas. Contoh, nama Budi kelas 11 ya. Contohnya ya, contoh ininya soalnya. Dan ini sudah masuk. Lihat, ini sudah masuk. Kalau kita klik, mungkin dia ke download. Nah, tuh, dia ke download tuh. Kalau kita klik. Kita buka lagi. Nah, apa arti dari CPU? Oke. Saya sudah buat di sini jawaban soalnya. Jadi contohnya seperti tadi ya, nama murid X01 kelas 10. Arti dari CPU adalah Central Processing Unit. Ini adalah inti dari komputer, yaitu otak atau biasa disebut prosesor. Oke, CPU itu prosesor ya, bukan komputer satu paket, tapi prosesor, inti dari otaknya. Kita buat untuk anak-anak mengumpulkan jawabannya. Pertama, kita bikin folder baru, new folder. Di sini kita bikin pengumpulan tugas. Oke. Nah, sebelum itu kita balik lagi ke sini, kelas 10 putra ya. Di sini kita kasih share, create public link. Nah, ini kita kasih show only aja. Kenapa? Kalau kita view only, dia hanya bisa melihat. Ingat, dia hanya bisa melihat. Semisal kalau kita kasih can edit, maka anak kalau sengaja atau nggak disengaja dia bisa menghapus ini soal uji coba tersebut. Di sini kita bikin view only. Oke, kita copy linknya, lalu kita buka di browser yang lain. Contoh, saya ini adalah seorang murid. Kita buka pakai browser Google Chrome. Kan beda kan, ini mau Edge, yang ini Google, yang ini Edge, Microsoft Edge, dan ini Google. Tadi linknya kita copy kan nih. Copy, link, copy. Lalu kita paste. Nah, jadi anak bisa melihat atau murid bisa melihat soal tersebut yang ada di akun kita. Ya, ini sebenarnya datanya itu ada di komputer server ya, komputer server lab atas. Ini kalau kita klik maka dia ke download. Tetap download, tidak usah karena kan udah ada. Jadi kita sudah masuk pengumpulan tugas. Nah, di sini kita tidak bisa melakukan edit karena di tempat folder pengumpulan tugas belum kita kasih akses untuk semua orang bisa memberi atau mengupload jawaban. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita balik lagi ke akun kita.
ke ini pengumpulan tugas. Nah, di sini kita klik share. Lalu pada bagian public linknya ini kita tambah, ini ganti jangan view only, tapi can edit atau custom permission. Di sini kita bikin boleh membaca, boleh membuat, tidak boleh edit, tidak boleh delete. Oh, boleh edit. Nah, ini jauh lebih aman. Jadi anak-anak nggak boleh, kalau misalnya kita nggak centang edit, anak-anak yang udah ngupload file terus sama anak yang lain nggak bisa diedit atau nggak bisa dihapus, mungkin edit juga tidak boleh, update share. Oke, berarti kita sekarang memiliki dua link. Pertama, link melihat ininya, soal atau materi yang telah diupload di Nextcloud ini. Lalu link kedua adalah tempat anak-anak mengumpulkan tugas. Tadi tugasnya apa? Tugasnya adalah apa arti dari CPU. Nah, di sini saya sudah ada jawabannya. Nama murid X1 kelas 10. Arti dari CPU adalah Central Processing Unit. Oke. Ini kita upload. Caranya, lihat perbedaannya. Di sini linknya berbeda. Ini untuk link melihat tugas atau materi. Ini adalah link untuk mengumpulkan tugas atau memberi jawaban materinya, atau menulis makalah atau apalah, nyari artikel gitu. Nah, ini menurut saya ini sangat ngebantu bagi anak-anak yang tidak perlu atau langsung bisa upload file atau nyetor tugasnya ke guru masing-masing. Nah, gurunya kan nanti memiliki akun kan, nanti dibuatkan oleh admin. Nah, di sini kita tinggal file baru, unggah berkas. Tenang aja, bahasanya Indonesia kok. Nah, di sini kita upload jawaban soal uji coba. Oke. Di sini sudah saya upload. Lalu kita lihat menggunakan akun yang guru tersebut atau saya. Anggap aja saya ini guru nih, guru yang memberi tugasnya. Ini kan masih kosong. Apabila kita merefresh, nah, jawaban soal uji coba 01 dia sudah muncul. Lalu kita lihat, kita klik, kita download. Jadi siapa ini yang mengumpulkan? Yang mengumpulkan namanya murid 1. Murid X1 kelas 10. Nah, lalu bagaimana kalau kita punya banyak kelas seperti kelas 10 putri, lalu ada lagi. Ya, balik lagi ke durasi video sebelumnya, tutorial saya yang sebelumnya. Kita bikin folder. New folder kelas 11 putra, create new folder kelas 11 putri, create. Nah, lihat nih, perhatikan di sini jelas ada tanda kayak rantai. Ini tandanya berarti foldernya itu sudah bisa diakses atau bisa dilihat orang. Nah, kalau belum ada berarti kita belum kasih akses. Cara kasih aksesnya gimana? Gampang kok, gampang. Ini tinggal kita klik sharing option, lalu create public link. Tinggal gini aja. Nah, itu dia muncul. Nah, ini opsinya kita sesuaikan. Untuk saran dari saya, kalau misalnya ingin memberi anak-anak, bisa kasih read, create, sama udah ini aja. Edit nggak perlu. Read dan create. Oke. Lalu setelah itu, folder ini kelas 10 putri ya. Folder ini bisa diedit berbagai macam. Ini coba kita tes lagi. Kita copy linknya nih, di Google Chrome. Nah, ini pasti kelas 11 putri. Tuh, kelas 11 putri. Nah, di sini saya mau upload
Saya mau upload foto, tambahkan unggah berkas. Jadi anak-anak nggak perlu login. Serius, anak-anak nggak butuh login. Anak-anak nggak butuh email. Nah, sudah ada. Nih kita bisa lihat akun. Tuh, nggak ada akun yang sama sekali masuk. Kalau ditanya, ini kan akun. Oh enggak, beda. Ini IP address. Ini IP address. Ini nggak ada sangkut pautnya sama internet. Walaupun internet saya mati juga ini, atau walaupun internet kita mati, tetap bisa mengakses Nextcloud ini. Asalkan komputer komputernya di server ini, komputer server ini tetap menyala. Tetap menyala, dan kabel-kabel ini tidak ada masalah sama sekali. Maka seluruh guru yang ada di SMK, SD, SMP atau BLK bisa mengakses Nextcloud ini. Nah, itulah keunggulan Nextcloud yang sedikit saya beritahu. Apabila Bapak Ibu guru tertarik, bisa japri ke nomor saya. Ya, apabila tidak, saya hanya sekedar membagikan saja, barangkali berguna, kalau enggak ya nggak masalah. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.